Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ros. Hari ini kita bertemu secara virtual atau melalui tatap maya. Kita belum bisa bertemu secara langsung. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, materi kali ini yaitu tentang sejarah gerakan pramuka di dunia dan di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, ya jangan lupa ini dia nyanyiannya ya. Kita pemanasan dulu dengan bernyanyi. Ya, dengan judul lagunya yaitu Disinilah Kita Bertemu Lagi. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hai, disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hai, disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hai, disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih nyanyiannya yang cukup mudah sekali ya. Nah, setelah kita bernyanyi, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu perbedaan dari kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka. Nah, yang pertama yaitu tentang gerakan pramuka. Gerakan pramuka merupakan nama organisasi ya, pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga yang menggunakan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode kependidikan kepramukaan. Ya, jadi diingat nih, kalau gerakan pramuka itu adalah nama organisasinya ya. Sedangkan kepramukaan merupakan nama kegiatannya. Ya, jadi nama kegiatan dari anggota gerakan pramuka. Sedangkan pramuka sendiri itu merupakan anggota dari gerakan pramuka yang terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa ya. Nah, jadi kalian jangan sampai salah lagi menyebutkan kalimat dengan seperti ini contohnya. Saya adalah anggota pramuka. No, itu salah. Seharusnya saya adalah pramuka. Ya, jadi anggotanya dihilangkan karena pramuka sendiri merupakan adalah anggota gerakan pramuka, gitu ya. Kalau kalian mau menyebutkan ada kata anggota, maka bisa menggunakan kata gerakan pramuka. Contoh, saya adalah anggota gerakan pramuka, seperti itu ya. Begitu juga ketika kalian mengatakan seperti ini, saya mau berlatih pramuka. Saya mau belajar pramuka. No, itu salah. Seharusnya saya berlatih kepramukaan atau saya belajar kepramukaan. Ini ya, saya belajar kepramukaan. Jadi kepramukaan itu adalah nama kegiatannya. Kalau saya belajar pramukaan, kok saya belajar sendiri-sendiri gimana ya? Nah, itu salah. Nah, jadi kalian sekarang sudah tahu apa itu perbedaan gerakan pramuka, kepramukaan, dan pramuka. Jangan sampai salah lagi dalam menyebutkannya ya. Nah, sekarang, ini dia sejarah singkat gerakan pramuka di dunia. Nah, awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Ya, buku ini
cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Ya. Setelah itu, tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, yaitu Agnes, didirikanlah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Setelah itu, kemudian pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book, ya, karangan Rudyard Kipling, ya, sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Kemudian pada tahun 1918 beliau membentuk Clover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922 beliau menerbitkan buku Roving to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Nah, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall di London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan. Jadi, Jambore pertama kali diadakan itu tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus ya 1920, yang diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Nah, dalam kegiatan tersebut pada akhirnya Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Ya, jadi kalau ada pertanyaan siapakah Bapak Pandu Sedunia? Jawabannya adalah Baden Powell. Betul sekali ya. Sekarang kalian sudah tahu sejarah singkat gerakan pramuka di dunia. Nah, lalu bagaimana sih sejarah gerakan pramuka di Indonesia? Ini dia. Sejarah pramuka di Indonesia itu dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Nah, sejarah pramuka pada masa penjajahan Belanda itu bernama Nederland Indisch Uitvinter Vereniging atau NIPV ya. Itu bisa dilihat nih ya. Atau dalam bahasa Indonesianya itu dikenal sebagai Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Nah, setelah Belanda kalah, ya Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, bagaimana nih pramuka pada masa penjajahan Jepang? Nah, gerakan pramuka masih berjalan dan masih tetap bertahan walaupun ya Jepang itu melarang berdirinya partai dan juga menganggap bahwa gerakan pramuka ini sangat berbahaya. Ya, hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Pekino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Ya. Nah, setelah itu Jepang kalah. Bagaimana pramuka pada masa setelah Indonesia merdeka? Ya, jadi tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Ya, jadi Hari Pramuka itu tanggal berapa adik-adik? Yaitu tanggal 14 Agustus. Betul sekali. Oke, inilah sejarah pramuka di dunia atau sejarah gerakan pramuka di dunia dan di Indonesia. Nah, sekarang coba saya pengen denger nih, tepuk pramukanya mana ya? Kalau
belum ada tepuk pramuka berarti belum lengkap nih. Coba kita bareng-bareng ya. 2 kali tepuk pramuka. Hebat. Oke, demikianlah materi dari Karos. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu rajin mencuci tangan. Karos mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.